Halo Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Javier Lukito di acara Inspiring Talk Show Praspool Day 2021 Chart Your Future. Saya ingin menceritakan sedikit mengenai makna di balik tema Chart Your Future yang kita pakai kali ini ya. Di kampus Universitas Prastia Mulia, kita menciptakan ekosistem pendidikan yang terintegrasi bagi para mahasiswa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan para mahasiswa di masa depan. Melalui apa? Melalui kolaborasi. Mulai dari generate ideas hingga initiate real projects dengan berbagai pihak. Supaya teman-teman mahasiswa dapat memetakan karir yang dituju lebih awal, termasuk dengan berbagai pilihan program yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri di masa depan. Sejalan dengan hal itu, tahun ini kami kembali mengadakan Praspool Day Chart Your Future. Pada Inspiring Talk Show kali ini, kita akan membahas topik yaitu Getting People Love and Loyal to Your Brand. Hari ini kita sudah kedatangan Kak Diana Beauty untuk membahas topik ini. Halo Kak Diana. Halo Javier. Halo. Kak, untuk di awal ini boleh diceritakan sedikit experience-nya dan juga sejarahnya terlebih dahulu? Boleh, aku juga alumni dari Prastia Mulia, waktu itu ngambilnya MMR 46 di tahun 2011 kalau nggak salah ingat. Terus lulus, aku masuk ke Danone menjadi management trainee di Sariusada. Nah, itu aku handle SGM selama 3,5 tahun, terus aku lanjut ke Nutrilon Royal menjadi senior brand manager. Terus di tahun 2019 kemarin, aku pindah ke L'Oreal Indonesia, handle Garnier sebagai senior product manager. Ya, kira-kira itu working experience aku. Wah, sepak terjangnya menarik sekali ya. Dari yang megang brand susu, akhirnya jadi megang Iya, brand skincare ya. personal care ya. Personal care. Betul. Oke, kalau kalau udah bahas brand-brand gini, pasti asik banget kita bahas brand hari ini. Jadi aku langsung masuk ke pertanyaan pertama. Kak Diana, brand itu erat kaitannya dengan apa yang customer pikirkan dan harapkan dari sebuah produk atau jasa. Nah, dengan kompleks dan cepatnya rutinitas yang ada saat ini, menurut Kak Diana, experience seperti apa yang sebetulnya customer harapkan dari sebuah brand? First thing first sih, dari yang aku observasi gitu adalah convenience untuk bisa win customers heart gitu. Kalau kita lihat tren beberapa tahun ke belakang ini, produk ataupun jasa yang sangat cepat berkembang itu adalah mereka yang mendahulukan convenience gitu. Nah, aku kasih contoh itu seperti Gojek, contohnya itu ya. Gojek itu termasuk baru lah ya, dia baru less than 10 years umurnya, tapi perkembangannya cepat sekali. Kenapa? Karena mereka bisa offer convenience. Mulai dari delivery dari point A to point B, terus mereka juga bisa provide food delivery, dan mereka terus berinovasi waktu itu. Sampai ada Go Clean, sampai ada Go Massage waktu itu. Dan semuanya itu apa sih intinya? Convenience. Karena dari dulu customer yang harus pergi ke tempat spa atau ke tempat pijat untuk pijat, sekarang nggak perlu lagi, bisa bawa ke rumah. Kalau dulu mereka harus nyari pembantu misalnya, harus nyari help, harus nyari apa untuk ada yang bisa bantuin bersihin rumah, sekarang tinggal panggil Go Clean, there's no contract needed, nggak harus ribet cari-cari siapa yang bisa bantuin rumah gitu. But literally tinggal panggil, ada rate per jam yang pasti, jelas, dan juga aman dan terpercaya. Karena semuanya sudah di training dan juga ada di dalam monitornya si timnya Gojek sendiri gitu. Terus sama dengan Gojek sendiri, dulu kita kalau mau nyari ojek gitu ya, harus tahu, oh kalau dari sini ke sini tuh kira-kira harganya berapa ya, harus nego dulu, terus nggak tahu safe apa enggak gitu. But sekarang semuanya udah standardized, so everything is very convenient dan juga very safe. So itu salah satu contoh yang cepat banget berkembang. Kenapa? Karena mereka bisa offer convenience gitu. Yang lain, kita bisa contoh lihat juga e-commerce, Shopee, Tokopedia, itu growth-nya luar biasa. Terutama 2 tahun belakangan ini sejak pandemi gitu ya. Kamu pasti notice gitu ya, memang e-commerce itu pertumbuhannya cepat banget. Kenapa? Karena it's also very convenient. Dulu kalau kita mau belanja, harus cari, harus ke toko, harus googling dulu, nanya-nanya orang. Sekarang it's so simple, literally tinggal buka aplikasinya, and you can shop within your fingertips gitu. Nggak harus repot-repot keluar rumah, pakai nyari baju dulu gitu, harus nyetir lagi, macet di jalan, belanja, bawa pulang ke rumah, angkat-angkat sendiri gitu. Now, with e-commerce, literally, with your fingertips, dalam 2-3 hari, barangnya sudah ada in your doorstep gitu. So, everything is very convenient, dan dua hal inilah yang bisa membantu suatu brand, jasa maupun produk itu bisa cepat sekali berkembang. Oke. Wah, keren banget ya. Langsung pakai example yang bener banget sih, relatable banget sama jawaban. Oke, Iya. tapi aku mau tanya nih, bisnis masa sekarang ini kan berarti udah nggak sebatas transactional purpose gitu, yang kayak cuman murni transaksi gitu ya, harus ada relationship-nya, harus ada engagement-nya, dan sebagainya.
Nah, Hmm. pengen tahu nih Kak Diana, bagaimana sih sebuah brand itu membangun engagement agar bisa sesuai dengan seleranya customer lah kira-kira. Mm-mm. Nah, waktu di Prasmul itu kita semua belajar mengenai consumer behavior gitu kan. And I think it's really really important karena the first step to be a good marketer gitu adalah knowing your customer first gitu. Jadi memang sebagai marketer itu terutama I was quite privileged karena bekerja di perusahaan yang besar itu Danone dan L'Oreal. Kita memang selalu punya study terhadap konsumen. Jadi mulai dari in-depth interview, focus group discussion, bahkan sampai ke quantitative research juga kita bisa punya. Tapi dari semua research itu kita jadi bisa tahu siapa sih sebenarnya customer kita itu dan apakah kebutuhannya mereka gitu. Nah, begitu tahu siapa customernya, baru kita bisa offer something yang different. Kita bisa offer experience yang dibutuhkan oleh mereka, bukan cuma sekedar produk. Contoh, ketika aku bekerja di Danone, kita of course karena waktu itu aku menjual produk dairy products, which is susu pertumbuhan itu untuk anak-anak. Jadi customer kita adalah ibu, ya kan? Nah, terus kita bisa tahu tuh jenis-jenis ibu tuh ternyata nggak satu ibu tuh nggak berarti sama dengan ibu yang lainnya gitu. Kita semua tuh punya kebutuhan dan punya psychological needs yang berbeda juga. Ketika kamu bicara dengan ibu-ibu yang very ambitious, yang dia very knowledgeable gitu ya, yang dia kayak sebelum pregnancy aja dia tuh udah baca buku-buku tentang parenting karena dia nggak mau melewati momen-momen berharga untuk menjadi ibu yang baik. Jadi dia baca tuh 1 tahun 2 tahun belakangan dia udah baca tentang parenting, tentang pregnancy, tentang parenting. Dia bahkan udah cari, dia udah tahu mau ke sekolah mana. Ini nggak bohong, beneran. Some moms itu literally already did research before even pregnancy untuk tahu anaknya mau sekolah di mana gitu. Nah, untuk ibu-ibu yang kayak gitu, berarti kan dia sangat-sangat one step ahead ya, pikiran dia tuh kayak far ahead dibandingkan ibu-ibu yang lainnya gitu. She knows what she wants for her child gitu. Nah, untuk ibu-ibu yang kayak gini, brand itu akan menambah value, akan memberikan engagement yang baik ketika kita bisa memberikan something yang dia butuhkan. Contohnya adalah service. So, toko di Nutrilon kita tuh membuat One Step Ahead Academy, di mana ibu itu bisa akses ke sana, dia bisa ngambil tes, anak saya itu udah di mana ya in terms of development. Apakah dia secara motorik, secara kognitif, itu dia ada di mana sih? Bahkan kita tambahin juga secara mental development, anaknya itu ada di mana? Karena kita bilang gini, your child nggak cukup dengan dia jadi pintar untuk siap for the future, dia juga harus siap secara mentally. Karena now with pandemic especially ya, kamu bisa kelihatan lah banyak orang yang pintar pun dia mental breakdown. So you have to be strong, you have to be resilient, you have to be adaptive. Kalau situasi berubah, yang tadinya dia jualan banyak banget yang harus bisa agile gitu. Misalnya dia tadi jualan jualan pakaian gitu. Tapi orang lagi pandemik, buat apa beli pakaian secara di rumah aja ya kan? Berarti dia harus mikir otak nih. Aku harus bisa jualan apa ya supaya bisa survive, supaya bisa tetap menghasilkan uang gitu. Dia berubah dari dia menjahit baju, dia ubah menjadi menjahit masker. That's adaptive and also dia punya resourceful ya kan, dia punya ideas untuk bisa berubah dan nggak diem di tempat. Bayangin kalau dia stay aja menjadi penjual pakaian yang nggak maju-maju bisnisnya gitu. So it's very important to be successful in the future untuk menjadi adaptif, resourceful gitu. Harus menjadi resilient. Jadi jangan gampang menyerah walaupun situasinya sulit. So that's what we did untuk Nutrilon Moms yang memang ibu-ibu itu kayak ambitious banget. Tapi buat ibu-ibu juga ada yang tipenya kayak santai. Mereka very sociable, senangnya ketemu orang, senangnya baca kayak artikel-artikel gitu. Tapi bukan artikel yang berat-berat gimana itu tentang perkembangan otak gitu. Nggak sampai kayak gitu, tapi artikel yang it's fine, tapi it's heartwarming. Dia tipe-tipe ibunya tuh yang memang very social, very harmonious kita bilangnya. Nah, untuk ibu-ibu yang seperti itu, mereka tuh sukanya berkumpul, ketemu ibu-ibu lain, sharing, anak aku kemarin baru jalan loh, anak aku kemarin baru belajar makan, anak aku nggak mau makan ini, gitu. So, these moms, apa sih yang mereka butuhkan? Jadi kita survei ke mereka, kita tanya ke mereka, kita ngobrol, bahkan kita sit ke rumah mereka itu dari pagi, jam 4 pagi sampai jam 8 malam, karena kita pengen tahu seharian tuh dia ngapain aja sih, ketemu siapa sih, gitu. And then we got an insight dari situ. Akhirnya kita kasih service untuk mereka adalah kita build community supaya mereka bisa sharing bareng, ketemu bareng, sharing ilmu, sharing pengalaman gitu. And that make them happy. So itu sih untuk build a good engagement, intinya adalah know your customer and then cari insight-nya apa gitu. Oke. Kak Diana, tapi aku penasaran sedikit nih. Kira-kira kan Kak Diana nih udah berkarir dari sebelum dan saat pandemi ya, merasakan dua fase ini. Perbedaan terbesarnya dalam building engagement itu apa sih? Misalnya kalau kayak tadi terhadap ibu-ibu yang sociable gitu, kan mereka jadi nggak boleh berkumpul tuh. Nah itu cara approach-nya gimana itu?
touch point-nya dibedain sih. Kalau misalnya dulu kita tuh bisa bikin gathering gitu ya, kita ke Jogja misalnya bikin gathering, mereka semua diundang, kita bikin gathering di Jakarta gitu. But now everything becomes digital sih. Jadi nggak cuma orang yang harus agile, tapi bisnis pun juga harus agile. Kalau kita notice orang udah mulai nggak nonton TV, pindah ke digital, dan pindah, jangan lama-lama di sana gitu. I think the key important thing adalah to be always innovative and agile. Bisnis yang akan cepat mati atau cepat kayak tidak sukses itu adalah bisnis yang stuck di situ-situ aja karena dia too comfortable in that position gitu. Jadi memang harus cepat bisa beradaptasi dengan perubahan sih. Contoh, waktu di pandemi kan berarti aku udah di L'Oreal nih. Dulu kita tuh spend a lot of budget on TV commercials, di iklan TV gitu. Tapi dan siapa yang, I mean, waktu itu siapa yang nonton TV gitu kan. Terus ya mungkin orang jadi nonton TV karena di rumah, maybe I revise it. Tapi we have to be wiser in terms of budget spending. Kalau TV itu mahal kan, membuat iklan di TV itu mahal untuk placement TVC. Nah, jadi instead of putting that money di TVC yang kayak orang cuma nonton, tapi kamu nggak bisa measure nih kalau orang nonton apakah mereka langsung beli. Kita pindah investmentnya ke e-commerce. Dan ketika kamu search, kamu klik, kamu bisa trace tuh berapa orang yang actually klik, berapa orang yang akhirnya check out dan menjadikan jadi purchase gitu kan. So investment yang kamu put tuh jadi smart. I think that's the key, to be smart in your investment, in your actions, in your marketing plan gitu. Jadi harus agile sih. Oke, jadi maksudnya kalau di putting commercial di e-commerce gitu, conversion rate-nya bisa dihitung berarti ya, Kak Betul, Diana ya? betul. Oke, aku agak penasaran sebetulnya yang tadinya nih, apa ya, dari ya tadinya mengiklankan dairy product menjadi personal care itu kan agak jauh ya. Nah itu, gimana sih prosesnya atau perubahan apa yang dirasakan tuh waktu itu kayak, ini konsep berpikirnya jauh berbeda nih gitu. Nah kira-kira waktu itu gimana cara transisinya? Sebenarnya marketing itu the core of marketing itu sama sih, karena yang penting tuh you know your audience. Jadi yang what helped me to transition better adalah baca banyak research dan ketemu langsung sama customer-nya. Jadi kita memang ada namanya namanya apa ya? Aku juga udah lupa termnya. Tapi yang kita datang ke rumah mereka. Itu metode yang paling aku suka sih, karena menurut aku itu yang paling efektif. Ketika datang ke rumah dia, kamu langsung kebayang, oh ini tuh lifestyle orang ini gitu. Jadi ketemu langsung dibandingkan cuma baca. Kalau baca kan ya of course data speaks a lot, but human interaction itu nggak bisa digantikan sih. Jadi datang ke rumahnya langsung terus ngelihat, oh ini maksudnya. Jadi memang beauty is something very important for them ya. Contohnya kayak waktu itu aku datang ke rumah ibu dengan 2 anak gitu. Terus dia cerita tuh perubahan skincare dan beauty care dia dari masa remaja sampai menjadi ibu 2 anak gitu. Berubah tuh karena priority dia shift. Tapi for her, beauty is still very important karena dia harus look presentable, dia pengen take care of herself gitu. Which is very important for women, and kita harus take care of ourselves. Jadi dapat insight-insight yang menarik itu sangat membantu sih untuk bisa craft a good communication for our customers gitu. Oke, point taken. Dan ini, sejalan dengan pertanyaan aku berikutnya nih, menjadi lebih personal Mhm, merupakan ciri dari perkembangan produk atau jasa di era saat ini. Semakin personal, mhm, semakin baik lah, let's say. mhm, Nah, mungkin nanti habis itu bisa, harus berfokus pada kebutuhan konsumen atau masalah betul, dari konsumen itu sendiri. Nah, betul. lalu apa yang harus dilakukan oleh sebuah brand untuk bisa memahami dan kemudian touch the problem gitu, atau Mhm, mengeksekusinya secara tepat? mhm. Nah, ini sebenarnya terkait sama penjelasan aku earlier gitu ya, mengenai kamu harus ketemu customer kamu, you have to understand them, harus research gitu. Nah, dari semua research itu ada satu keywords yang selalu kita pakai, namanya actionable insight. Kenapa actionable insight? Karena nggak semua insight itu actionable. Jadi misalnya kamu dapat insights, oh dia tuh sebenarnya butuh misalnya apa ya? Oh dia tuh sebenarnya pengen cantik, dia sebenarnya pengen putih, dia sebenarnya pengen apa. Tapi actionable insight adalah insight yang you can take actions about it. Nah, contoh, aku punya satu contoh yang aku suka banget, Wardah gitu. Jadi Wardah adalah salah satu brand yang sangat mengerti mengenai actionable insight karena dia paham bahwa Indonesia itu majoritinya adalah Muslim, ya kan? 90 berapa persen gitu kita memang di Indonesia tuh Muslim. Nah, tapi waktu itu belum ada tuh, like 10 years ago belum ada brand yang bilang aku tuh Muslim dan aku tuh halal gitu. Brand aku tuh halal. Belum ada yang bilang kayak gitu. Walaupun memang secara BPOM kamu juga kadang butuh dapat approval dari MUI halal gitu kan. Tapi nggak semuanya mengkomunikasikan itu di iklan mereka, di komunikasi mereka tuh nggak semuanya. Tapi Wardah mereka
pemain baru waktu itu. Udah banyak banget kan, udah ada Pond's, udah ada Garnier, udah ada Nivea, udah ada banyak banget brand-brand lain yang sudah besar namanya. Wardah ini masih bukan siapa-siapa waktu itu, tapi dia datang dengan insight yang deket banget sama hatinya konsumen, which is hati-hati para wanita muslim ini yang adalah majority dari penduduk Indonesia gitu. Terus mereka bilang, oh, dan ini aku juga ketemu langsung nih sama customer-nya. Mereka muslim dan mereka memang bilang, sebenarnya menurut agama kita kalau pakai skincare yang masuk ke kulit itu diharapkan memang halal karena dia akan menyerap ke dalam kulit, masuk ke dalam darah. Berarti it's very important that the skincare and cosmetics that we use are halal gitu. And then mereka bilang, aha, kenapa nggak kita klaim aja bahwa kita adalah first beauty skincare yang halal di Indonesia. And they did it. And then they became so big karena semua Muslim customers itu jatuh hati langsung sama mereka kayak, oh my God, this is exactly what I need. I've been looking for it. Tapi akhirnya ada satu yang berani bisa bilang, aku tuh adalah brand kosmetik yang halal. Dan akhirnya mereka grow, bahkan mereka udah sekarang top 3 di skincare, top 3 di kosmetik dan makeup juga gitu. So it's really, really amazing how Wardah bisa cari insight yang very actionable. Kayaknya simple ya kan, kayak halal, ya biasa aja nggak sih gitu. Tapi dia bisa ngeliat, oh enggak, halal is actually very, very important. Karena it's not just about a safety, tapi dia juga dekat di hati konsumen mereka. Oh, menarik. Bahkan aku yang dapat insight-nya nih dari dari talk hari ini. Oke, Kak. Tapi sebetulnya menarik nih kan Wardah bisa stand out nih dari para kompetitor ya. Nah, menurut Kak Diana nih bagaimana cara menyampaikannya? Kalau tadi kan mungkin spesifik Wardah ya, tapi sebetulnya bagaimana sih menyampaikan diferensiasi itu tadi dan bagaimana cara memperkuat core value dari sebuah brand itu? Ya, kuncinya sebenarnya konsistensi sih. Kalau kita kasih contoh beberapa brand besar gitu ya, yang kamu bisa asosiasikan brand ini dengan satu words gitu, yang you really believe in. Contohnya kayak Volvo itu always safety kan, karena mobil-mobil mereka semuanya itu sangat safety. Kecelakaan pun Volvo yang paling safe karena mereka punya kerangka yang sangat kuat. Korea, jangan salah ya, negara itu juga brand loh, karena mereka punya tim sendiri kan di dalam, ya tim itulah Kementerian Pariwisata contohnya, yang memang mereka mempromosikan negara mereka masing-masing supaya ada turis yang datang. Korea adalah salah satu contoh yang oke banget, karena kalau mikir Korea, mikirnya apa? Langsung K-pop, K-drama gitu, and people actually go to Korea to see this concerts, can to experience it, dan mereka jadi tertarik karena si grup-grup ini gitu. Terus Wardah tadi halal, Hilo contoh another dairy industry, mereka juga waktu itu dengan iklan mereka tumbuh itu ke atas nggak ke samping gitu. So they really stand out dengan diferensiasi dari semua susu-susu yang lain yang cuma ngomongnya kalsium misalnya, tapi mereka bilangnya enggak, tumbuh itu ke atas loh, jangan ke samping ya gitu. Terus it sticks in our mind sampai sekarang gitu ya. Jadi itu sih, I think the key is to be really consistent dan you own something that is uniquely yours. Nggak ada orang lain yang bisa klaim itu. So I think bisa dimulai perjalanannya dari look within, sebenarnya brand kamu itu apa sih strength-nya, apa sih yang unik, apa sih yang makes you special, and apakah ada orang lain yang punya itu. And then own it, benar-benar own it, and then communicate it big time, very consistent. Oh, nggak cuma bisa kayak 2 tahun berhenti, 2 tahun is very short time. Harus kayak 5 tahun, 10 tahun konsisten terus dengan komunikasi itu, ya udah people will see that you're different and you're very consistent, dan itu bisa set you apart from the competition gitu. Itu sih. Tapi don't get me wrong, doesn't mean that you cannot innovate. Innovate pasti, tapi core value-nya itu harus tetap ada di situ sih. If you're Volvo, for example, dia bisa play with speed, play with design, tapi safety-nya harus tetap ada di situ gitu. Oke. Kak, aku penasaran nih, kalau tadi misalnya let's talk about Wardah dan skincare lainnya ya. Misalnya skincare lain juga memiliki sertifikasi halal gitu, misalnya dari MUI ya. Tapi selama ini dia nggak pernah komunikasikan. Dan kemudian dia setelah melihat Wardah, dia baru sadar nih, oh ternyata itu tingkat Penting, halal itu play big role ya dalam decision Iya. making seorang konsumen. Kemudian dia juga mau mulai mengkomunikasikan itu. Apakah boleh? Atau itu malah Boleh. nanti dicap sebagai lu ngikut Follower gitu? gitu ya? Iya. Boleh, tidak ada rules atau regulations yang menyatakan tidak boleh mengklaim ketika memang kamu punya hal yang sama. But that's a very tricky path to take. Jadi kayak contoh tadi, itu namanya jadi me too brand, karena oh me too, I'm halal too, I'm in me too gitu. Dan orang akan lihat sih, oke, lo ikut-ikutan doang nih kayaknya gitu, karena udah ada orang pertama yang ngomongin itu dan very consistent about it, dan dia udah kayak strongly associated with that
claim. Ketika kamu muncul lagi, ya memang bener, nggak bohong, kamu juga halal gitu. Tapi orang nggak nempel gitu, karena kayak udah bukan top of mind lagi. Top of mind halal, pasti Wardah. Bukan Pond's, bukan Garnier, bukan Nivea, bukan siapa-siapa gitu, bukan Biore, tapi ya halal gitu. So, bisa aja tidak ada rules yang menghalangi ataupun um, forbid you to do the same, to do atau to claim the same thing, tapi pasti people can see. Another thing adalah kalau kamu sering notice kayak di phone, pokoknya di technological industry, dairy industry, itu tuh memang competition-nya tough banget karena you can always create new technology, you can always add more ingredients kayak highest DHA, besoknya dia bisa ngomong lagi, oh gue yang highest DHA, enggak, gue yang, karena memang mereka bisa tambahin terus, but then, berarti itu bukan klaim yang unik dong, kalau semua orang bisa kejar-kejaran nambah-nambah lagi, it's not uniquely yours, gitu. Contoh Apple deh, Apple tuh santai aja kan, kayak oke, they innovate, tapi nggak kejar-kejaran kayak Android gitu, tambahin kamera, tambahin ini, tambahin itu, gitu, mereka santai aja, and people are always loyal to Apple, kenapa? Because they unique. Apple means prestige. Mau ngomong apa juga memang orangnya pakai Apple tuh bangga gitu karena it's prestigious and memang mereka safe. Mereka nggak gampang dihack, mereka nggak gampang untuk dapat iklan gitu. They have their own system yang make them very safe. Jadi orang kalau sangat butuh privacy, they need safety, they would go to Apple gitu. So Apple memang berinovasi tapi dia nggak harus kayak wah, gue harus bikin inovasi ini, nggak kejar-kejaran, nggak deg-degan gitu, karena they know they're in a good place and people will be loyal to them, gitu sih. So I think the key is jangan jadi me too brand. It's okay to follow, tapi you need to have your own thing. Karena kalau cuma kejar-kejaran doang, itu jadi kayak lomba ingredients, lomba teknologi, dan akhirnya kamu bangkrut karena harus nambahin more. Itu kan investment ya kan, si OJS kamu jadi naik gitu. So you need to play smart. Sometimes an actionable insight nggak selalu, ataupun a strong claim nggak selalu harus related to teknologi ataupun kayak ingredients yang tinggi-tinggian gitu. Oke, jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang lagi nonton hari ini, saya minta maaf ya, pertanyaannya jadi panjang nih, karena saya sendiri sekarang di S1 branding kan, jadi ini saya ngobrol sama Kak Diana nih rasanya kayak lagi konsultasi. Jadi, Kak, tapi penasaran nih, di masa pandemi ini kan kita jadi brand nggak bisa ketemu konsumen ya. Let's Ya. say kalau susu, misalnya Milo dulu bisa datang ke sekolah-sekolah bagiin Mm-mm. susunya untuk dicicipin. Kemudian kalau Garnier misalnya bisa bikin booth di mall untuk misalnya ibu-ibu cobain skincare-nya, atau Iya, kayak ada Wardah kan tester. biasanya suka ada booth untuk kayak di make upin sama SPG-nya gitu. Ya. Nah, sekarang kan kalau pandemi nggak bisa nih. Itu gimana ya cara menangkal keterbatasan itu? Again, the key is being agile and resourceful. Jadi balik lagi, ketika orangnya di rumah, ketika kita lagi pandemi, sekarang lagi lockdown PPKM lagi kan, orang ada di mana sih? Ada di rumah. And then what do? They will look at their phone gitu. Even Indonesians tuh spend 8 jam dalam satu hari di internet gitu. Only on internet, dan 3 jam dari 8 jam itu dihabiskan ke social media. So you know they're at home. Terus mereka spend a lot of time in the internet dan mereka nggak bisa keluar. Tadinya kalau kamu mau ngasih experience langsung face to face itu udah nggak bisa lagi ya kan. Jadi kita harus mikir apa ya inovasi yang bisa membantu mereka. One of the way adalah teknologi. Nah contoh kayak L'Oreal Paris, Garnier hair color itu kita bikin kayak smart AI gitu loh. Jadi kamu misalnya mau cari hair color yang tepat buat aku apa sih? Jadi kamu bisa coba kayak virtual try gitu loh. Jadi kamu tinggal buka kameranya, pakai aplikasi itu di website kita, terus kamu bisa, oh kalau merah nggak cocok, kalau coklat kayaknya cocok, kalau ini cocok, kalau ini nggak. Jadi kamu bisa still get that experience, tapi only with your phone gitu. Terus L'Oreal Paris juga sama, ada skin consultation tapi lewat phone juga. Jadi kamu masukin, oh skin concern aku ini, aku misalnya acne prone skin, oh aku berminyak, lalalala. Jadi kamu cerita semua your skin problem and your skin concern dan skin goal kamu mau apa, and then dia akan come up dengan, oh dengan untuk kulit kamu butuhnya ini. Dia ada kamera yang ketika kamu foto dia bilang, oh kayaknya kamu cenderung ada fine line di sini, kamu cenderung di sini, tapi elastis. Jadi dia bisa kayak tailored analysis for your skin gitu. So yang tipe-tipe personalized ini tuh customer suka karena masih ada engagement. It's for your skin, bukan general. Kamu cari-cari apa ya? Produk yang bagus untuk kulit berminyak gitu. Enggak, tapi dia cari kulit yang buat kulit kamu gitu. So it's very personalized, it's very engaging, dan again you're still very close to your customer walaupun nggak bisa ketemu langsung gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir dari aku untuk Kak Diana, mungkin juga untuk bisa conclude percakapan kita mengenai brand hari ini adalah,
mungkin banyak teman-teman kita yang lagi nonton juga lagi develop small brands gitu kan. Kalau dari tadi kan kita ngomongnya brand-brand gede gitu ya, tapi kan ada juga teman-teman yang lagi develop small brands di masa pandemi ini yang tentu saja terbatas ruang geraknya gitu ya. Mhm. Nah, kira-kira menurut Kak Diana nih, seperti yang tadi Kak Diana udah bilang bahwa sosial media menjadi sangat penting gitu, dan Mhm. mungkin banyak brand yang perlu mengkomunikasikan brand-nya sekarang, ya mau nggak mau lewat sosial media. So, Mhm. what are the tips gitu loh, untuk teman-teman yang punya brand-brand yang masih, berkembang, yang mereka mau membangun citra di sosial Mhm. media, apa tipsnya gitu? Bagaimana cara membangun, sosial media itu untuk bisa mencitrakan brand? Mhm. Menurut aku salah satu kunci untuk bermain di sosial media adalah harus bisa mendiversifikasi touch point-nya gitu. Jadi misalnya dulu Instagram itu used to be really big, now udah shifting ke TikTok gitu kan. Apakah berarti Instagram ditinggal? Enggak, berarti Instagram, TikTok harus di-cover juga. And harus juga paham bahwa dua platform ini punya tipe audience dan cara main dan algoritma yang berbeda. Kalau TikTok bikinlah konten-konten yang entertaining, yang informatif tapi dibungkus dengan entertaining. Karena orang ke TikTok bukan buat baca yang berat-berat gitu, mereka maunya adalah entertainment. Kalau ke Instagram, bisa cari beauty-beauty shot, bisa mulai, it can be more informative tapi nggak terlalu berat. YouTube itu juga bisa engage sama influencer yang bermain di YouTube, jadi kamu bisa di-review produk-produknya, dan bisa in-depth, karena YouTube kamu bisa privilege punya durasi yang panjang ya kan, dan biasa orang-orang yang main YouTube, YouTuber-YouTuber itu mereka lebih expert lah, quote unquote, karena they have more time untuk review. Mereka bisa review kayak, oh bahannya tuh kayak gini loh kalau dipakai kayak gini. Oh texture skincare tuh kayak gini, makeupnya tuh kayak gini, kalau dipakai hasilnya kayak gini. Kalau di Instagram kan nggak bisa panjang-panjang kan, paling 1 menit video reel doang gitu. Terus kalaupun pakai foto before after, tapi nggak kelihatan teksturnya, cara pakainya pas langsung dikasih ke kulit tuh nggak kelihatan. So I think it's best to know kayak again tahu dulu audiensnya tuh siapa. Kalau memang anak-anak muda yang senang main TikTok, be my guest, mainnya mungkin fokusnya di TikTok yang sebagai channel utamanya. Karena banyak juga brand yang gede di TikTok gitu kan. Terus jadi know your audience dulu, siapa customer-nya, terus habis itu diversify dan be informatif sih. I think aku banyak kalau ngelihat banyak brand-brand baru di Instagram itu, banyak kesalahannya adalah they have an attractive social media portfolio gitu, tapi nggak banyak informasinya. Again, attracting your customers is one thing. Mereka udah tertarik, mereka masuk nih. Mungkin cari informasi dong, nggak mungkin dong kamu langsung beli gitu kan. Kamu cari informasi dulu. So you already did a good job attract them. Once they got in, ya udah kasih informasinya. Speknya apa, bahannya apa, what does it do. Jadi harus convince your customers sih. Don't just attract them, you have to convince them. Itu sih, I think the tips that I can give untuk orang yang mau start new brand, you need to attract them, that's for sure, karena you're nobody compared to big brands yang memang have tons of money, they burn their money on social media, kayak ads-nya banyak banget. Memang kita bukan siapa-siapa dibandingkan mereka gitu ya. But you need to attract, kamu bisa punya lebih banyak ruang bermain karena tidak ada guidance yang seperti perusahaan besar itu punya gitu. Mereka punya kayak, harus ada guidance ini, nggak bisa lewat dari brand guideline gitu-gitu. Tapi kalau brand baru, brand sendiri itu kan kayak bebas banget, kamu bisa berkreativitas gitu. So use that creativity, use that space, attract your customers with great visuals. Habis itu convince them gitu. Oke, masih ada waktu sedikit, aku mau nanya sedikit, Kak. Kalau tadi, Mm-mm. Kak Diana sebut, yang awareness gitu, mungkin itu AIDA ya, awareness, interest, desire, action gitu. Nah, Mm. tapi aku mau nanya tentang diversifikasi tadi nih, untuk brand-brand baru gitu misalnya. Mungkin mereka belum mengerti nih, sebetulnya diversifikasi gue tuh apa sih, diferensiasi gue apa sih dibanding brand lain gitu. Nah, Mm. boleh nggak dia seiring berjalannya waktu, dia ketika sudah menemukan, dia baru mengganti diferensiasi itu. Misalnya kan, dia udah jualan dulu nih, terus Mm. feedback dari customer, lu tuh bagusnya di sini, di sini, di sini. Terus akhirnya dia ganti, itu boleh nggak? Hmm, dibilang boleh sih, tidak ada yang bilang tidak boleh. Tapi I think yang perlu di-review adalah udah sejauh apa dia berjalan dan udah sekuat apa asosiasi pertama yang dia klaim itu. Misalnya pertama dia klaimnya healthy gitu, terus tiba-tiba dia bilang, kayaknya sebenarnya makan lo tuh kalau healthy boring. Gimana kalau lo bilangnya naughty but healthy gitu-gitu. Terus tapi apakah orang sudah sangat asosiasi dengan healthy? Kalau udah terlalu strong association-nya, kamu ganti, orang tuh nggak cepet langsung ganti asosiasi juga gitu loh, kayak
oh mau makan ini tapi dia terlalu sehat, gue nggak suka gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kamu bisa kayak, oh gue pengen makan yang, you know sometimes you crave for junk food gitu kan. Kamu bilang, gue tuh punya junk food tapi healthier options. But people won't think of you the first time they think of junk food. Udah keburu your image udah sangat healthy gitu. So I think harus refleksi lagi sih, udah se-strong apa. Kalau memang masih baru kayak 2 bulan 3 bulan terus kamu survei nanya-nanya gitu ya ke orang-orang sekitar kamu, do you know this brand, what do you think of this brand, apa sih asosiasi kamu, kalau belum kuat ya ganti aja gitu, malah lebih bagus. If you think that is better, it's okay. Namanya juga bisnis kan trial and error ya, nggak mungkin dari awal you already know what you want in life gitu kan, nggak mungkin. So it's okay, tapi itu sih I think harus refleksi dulu udah sejauh apa dan udah kuat apa asosiasi dia gitu. Oke, thank you Kak Diana for the talk today. Inilah Inspiring Talk Show pada kali ini. Dan teman-teman, jangan langsung buru-buru cabut dari website-nya, silakan explore lebih jauh lagi. Silakan lihat-lihat di hall S1, S2, ataupun juga S3 untuk bisa eksplorasi berbagai jurusan di Universitas Prastia Mulia yang future-oriented. Dan juga bisa menuju Mission Room, di mana teman-teman bisa mengeksplor kegiatan non-akademik dan juga organisasi yang ada di Universitas Prastia Mulia. Ikuti juga mini game seru di dalamnya, dan kalau teman-teman mendapatkan skor yang tertinggi, teman-teman bisa mendapatkan hadiah yang menarik dari Universitas Prastia Mulia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk cek schedule Inspiring Talk Show berikutnya, ada di Hall Inspiring Talk Show. Saya Javier Lukito pamit undur diri, kita sampai ketemu lagi di Inspiring Talk Show berikutnya. Bye-bye!